Selamat bertemu kembali dalam kuliah mata pelajaran bangunan air. Ini adalah pertemuan kita yang ke-12 ya. Tetapi secara YouTube ini adalah episode yang ke-9. Pada beberapa waktu lalu itu materi berkenaan dengan apa yang saya sampaikan di YouTube ini telah saya sampaikan melalui GCL. Jadi di sini saya mau menjelaskan tentang materi tersebut secara lebih seksama ya. Nah, kita bicara tentang bangunan terjun. Jadi bangunan terjun inilah salah satu bangunan hidrolis yang sering dipergunakan untuk menurunkan elevasi dasar saluran ya. Kenapa elevasi dasar saluran itu diturunkan? Itu karena pertimbangan bahwa kemiringan dasar saluran atau kemiringan aliran terlalu terjal sehingga kecepatan aliran terlalu tinggi. Jadi bangunan terjun itu sebenarnya dibangun untuk menurunkan dasar saluran atau otomatis artinya adalah untuk mengatur kemiringan dasar saluran yang sesuai dengan yang direncanakan. Oke, bangunan terjun ini sekalian untuk menentukan kemiringan atau mengejas kemiringan dasar saluran, otomatis juga dia untuk melandaikan atau mengurangi keterjalan atau kecuraman dari garis energi ya. Nah, pada saat air ini terjun dari elevasi tertentu ke tempat lain, maka dia akan terjadi satu golakan atau hydraulic jump dan ini harus diredam. Jadi bangunan terjun ini sekalian fungsinya adalah meredam energi yang terjadi akibat terjunan air tersebut. Nah, jadi sekarang lihat ya, secara hidrolika ada beberapa kondisi tertentu di mana kemiringan saluran itu kalau diikuti permukaan tanahnya dia terlalu terjal sehingga dia harus di-adjust kemiringannya. Nah, di mana saja hal-hal ini sering diketemui, ini bisa kita jumpa pada saluran-saluran irigasi, terutama adalah saluran induk ya, saluran induk atau saluran sekunder yang berada di lereng bukit atau kaki bukit ya, sehingga hal-hal ini sering diperlukan. Nah, bangunan terjun ini secara bentuk dan jenisnya itu ada, kita kenal ada dua. Satu adalah bangunan terjun tegak dan bangunan terjun miring ya. Nah, tadi saya sebutkan bahwa sering kita jumpai pada perencanaan saluran irigasi dan juga ya hal yang sama itu sering dijumpai pada saluran drainase. Karena saluran drainase umumnya itu saluran tanah ya. Jadi kalau terlalu terjal dia bisa menggerus dasar dan dinding saluran. Jadi oleh karena itu maka di beberapa tempat sesuai dengan hydraulic grade lainnya itu diperlukan bangunan terjun untuk mengurangi kecepatan aliran ya. Baik. Nah, kita mulai dengan bangunan terjun. Tadi saya sebutkan ada dua jenis bangunan terjun ini yang dari segi bentuknya ya. Satu bangunan terjun tegak dan satu bangunan terjun miring. Jadi kalau untuk terjunan yang tidak terlalu tinggi ya, itu yang nomor satu ini bisa digunakan. Tapi kalau sudah terjunannya terlalu tinggi ya, itu dipergunakan yang nomor dua
itu bangunan terjun miring. Jadi bangunan terjun tegak ini itu umumnya ya tidak lebih dari 1,5 meter terjunannya ya, 1,5 meter. Kemudian di atas itu direkomendasikan untuk menggunakan bangunan terjun miring. Kenapa? Karena kalau tegak itu waterfall, kalau lebih tinggi dari 1,5 meter itu momentum atau massa yang menghantam dasar kolam ollaknya itu terlalu besar, sehingga itu beresiko untuk membuat kerusakan terhadap kolam ollak tersebut ya. Nah, sekarang kita lihat bangunan terjun tegak. Nah, secara geometri ya, secara bentuk ya, dan ukuran-ukuran dan parameter-parameter pada bangunan tegak bisa dilihat pada slide ini. Nah, coba perhatikan ya. Inilah yang disebut tadi adalah menurunkan elevasi dasar saluran dari elevasi ini ke elevasi ini. Ya. Nah, jadi sesungguhnya di tempat ini kita turunkan sampai ini, tetapi yang realitas yang kita lihat adalah di lapangan adalah kita sampai ke elevasi yang ini ya. Jadi artinya dari mulai elevasi ini ya, kita mau turunkan itu tujuannya adalah untuk mengurangi kemiringan energi tadi ya. Nah, sekarang coba kita lihat parameter-parameter yang ada di gambar ini. Di upstream ya, itu ada ketinggian air ya secara normal, kemudian ada ketinggian air kritis, kemudian di kolam ollak juga ada ketinggian air kritis, kemudian ada ketinggian air normalnya juga ya. Nah, ini merupakan tipologi daripada bangunan terjun tegak. Nah, ukuran daripada panjang kolam ollak ini dari sini kemari itu disebut namanya kolam ollak ya. Jadi itu adalah LP tambah LJ. Jadi LJ itu adalah daerah air bergolak, jam atau hydraulic jam, dan ini adalah daerah terjunan ya. Nah, sekarang coba perhatikan ya, yang penting di sini adalah delta Z, dan ini adalah energi yang dihilangkan atau dissipate energi akibat bangunan terjun ya. Nah, sekarang perhatikan ya, kalau ini dia semua bangunan terjun ini seperti ambang ya, tetapi di bawah dia terjunannya sampai ke kolam ollak, airnya bergolak, baru dari sini mengalir tenang kembali dengan gradient yang diinginkan ya. Nah, sekarang dengan kondisi seperti itu, maka harga HD dapat dipakai untuk menentukan delta Z untuk sebuah bangunan terjun, di mana delta Z itu yang saya sebutkan tadi adalah delta H tambah HD kurang H1. Coba perhatikan di gambar ini tadi ya. Maaf. Nah, delta H ditambah dengan HD kurang dengan H1. Ya, coba perhatikan ini ya. HD itu dari mulai puncak ini sampai ke dasarnya, dan delta H adalah ini. Nah, ini semuanya bisa dihitung dengan dengan karakter hidrolik seperti ini, sehingga delta Z bisa kita tentukan besarannya ya. Nah, kemudian untuk perkiraan awal HD boleh diandaikan bahwa HD sama dengan 1,67 H1. Ini adalah sebagai satu trial bahwa besar HD ini ya,
itu adalah sama dengan 1,67 dikali dengan H1 ya. Ini kenapa demikian? Ini adalah satu besaran yang sudah disimulasi untuk menjamin bahwa tidak akan terjadi submerge ya, artinya kemarin kan saya ceritakan tentang modular limit ya. Jadi dengan rumus seperti ini maka bisa dipastikan permukaan air di sini dan di sini itu akan tetap modular ya. Baik, ini adalah trial pertama. Kemudian kecepatan aliran pada potongan U. Potongan U maksudnya di kolam olah itu adalah VU 2G kali delta Z. Jadi ini adalah merupakan kecepatan untuk yang bangunan yang terjun ya. Artinya air yang terjun, kemudian kecepatan ultimate-nya atau kecepatan di titik profil U-nya itu besarnya itu adalah fungsi dari delta Z. Ya, kalau makin tinggi delta Z-nya, maka kecepatannya makin tinggi. Jadi kalau kecepatannya makin tinggi, itu berarti kemampuan dia untuk menggerus atau energi kinetik yang diakibatkannya makin besar. Oleh karena itu tadi maka saya sebutkan di awal tadi bahwa bangunan terjun ini dibatasi untuk delta Z itu ya kalau bisa lebih kecil dari 1,5 meter ya. Nah ini alasannya. Kemudian kalau kita sudah peroleh besar velocity V, maka sekarang A sama dengan Q dibagi dengan VU. Q itu sebenarnya adalah Q sama Q itu sama dengan Q per B ya gitu ya. Jadi maksudnya semua yang kita bicarakan ini adalah per struk 1 meter dari terjunan itu. Kalau bangunan terjunnya tadi bentuknya seperti ini ya gitu ya. Ini kan bisa panjang B-nya ya. Jadi kalau kita ambil per 1 meter ya, berarti semuanya adalah dalam struk 1 meter ya. Nah, jadi supaya bisa dipahami bahwa kalau AU itu dibuat Q per VU itu adalah karena lebarnya diambil lebar 1 meter ya. Baik, nah karena A kan sama dengan A pada ultimate ya, pada kritis dikali dengan B kan gitu kan. Karena B-nya sama dengan 1 maka A sama dengan AU kan gitu ya. Jadi Q kan sama dengan V kali A gitu. Jadi itu rumus ini ya. Oke. Nah, aliran pada potongan ini kemudian dapat dibedakan sifatnya dengan float number. Nah, ini pada kuliah-kuliah kita di hidrolika, jadi ini mekanika fluida, ini sudah familiar sama kita. Float number itu adalah membedakan antara aliran laminer dengan aliran yang turbulen. Jadi makin besar float number-nya, makin tinggi gejolak airnya atau turbulensinya. Jadi ada batasan dari ada besaran float number yang akan menentukan kekuatan kecepatan itu untuk kecepatan aliran tersebut untuk merusak ya atau memberikan gaya untuk merusak bangunan atau kolam olah itu. Nah, float number itu umum bisa kita pakai rumus ini, yaitu velocity dibagi dengan gravitasi kali dengan A pangkat 0,5. Nah, kalau demikian, kalau AU-nya makin kecil, float number-nya makin besar. Ya, demikian juga kalau velocity-nya makin besar, maka float number-nya makin besar karena dia berbanding lurus. Baik. Nah, sekarang kita lihat ini adalah untuk
apa namanya ya, untuk bangunan terjun tegak tadi itu Bose sama Repogel dan Clemens itu membuat satu penelitian dan mendapatkan hubungan antara perbandingan antara ID per delta Z atau LP per delta Z ya. Perhatikan gambar tadi. ID itu adalah elevasi permukaan air dari dasar bangunan olak di downstream. Perhatikan dulu ya, kita perhatikan sekali lagi supaya mengerti apa ini ID sekali lagi ini ya. ID adalah dari kolam olak sampai muka air di downstream ya. Oke, itu kalau dibagi dengan delta Z berarti dropnya tadi berapa tinggi bangunan terjun kita, atau besaran LP dibagi dengan delta Z. LP itu adalah besarnya titik jatuh dari air yang dari atas ke bawah itu LP, baru daerah golakannya disebut LJ ya. Nah, jadi ini tadi kan ada air jatuh begini, ini namanya LP, kemudian airnya bergolak begini itu ya, baru sampai ke titik ini namanya LJ ya. Yang kemari LP, ini LJ. Nah, ini adalah bangunan terjunnya ya. Nah, hubungan ini sebenarnya adalah untuk mendesain geometri dari bangunan terjun tadi. Nah, kalau besaran ini AD per delta Z atau LP per delta Z kita sudah dapatkan besarannya, maka dia akan menghasilkan Froude number. Berapa? Atau kalau Froude numbernya kita batasi, ya, kalau kita batasi Froude numbernya sampai umpamanya 5 gitu kan. Nah, kemudian kita mau cari, oh kalau untuk delta AD per delta Z itu kira-kira berapa besarnya ya? Nah, kita bisa dapat di sini. Nah, demikian juga kalau kita mau hitung panjang L-nya, LP-nya, kita bisa peroleh dari sini. Nah, jadi artinya besaran dari geometri tadi yaitu coba kita lihat ya, ini LP ya, kemudian AD sama delta Z ya. Jadi LP dan Froude number itu kan besaran dari EU ya. Nah, jadi dengan demikian ini berkaitan semua ya. Nah, dengan adanya bangunan terjun, kalau ini makin tinggi maka EU-nya makin kecil, Froude number-nya makin besar, maka LP-nya juga mungkin makin panjang ya. Jadi oleh karena itu mari kita lihat sekali lagi grafik tadi ya, untuk bisa melihat hubungan ini. Nah, coba sekali lagi kita perhatikan grafik ini. Kalau umpamanya kita desain satu bangunan terjun. Bangunan terjun itu nanti ada dibedakan. Biasanya kalau Froude number-nya lebih kecil dari kalau Froude number lebih kecil dari 1,7 itu tidak diperlukan bangunan olak tadi ya, artinya itu nggak perlu. Tapi kalau Froude number-nya sudah lebih besar dari ini, itu harus kita tentukan. Nah, jadi kalau demikian sebenarnya adalah Froude number itu bisa menentukan bentuk daripada struktur ya, bentuk daripada struktur bangunan olaknya. Nah, jadi nanti akan kita lihat beberapa jenis bangunan olak berdasarkan Froude number ini, karena sesungguhnya yang bisa dijadikan tolak ukur untuk desain kolam olak, karena terakhir kan kolam olak ini disipator ya, untuk meredam energi.
kalau kita butuh menurunkan elevasi dasar saluran sebesar delta Z gitu ya. Nah, jadi sekali lagi ya, di sini delta Z AD ini sebenarnya kan ini merupakan kedalaman air. Kalau bentuk penampang di downstream kita tentukan, debitnya kita tentukan, maka kita bisa tentukan ID itu diperoleh ya. Nah, sekali lagi untuk menggunakan grafik ini perhatikan ini ya, ID sama delta Z. Jadi ini kalau ini sudah diperoleh, itu otomatis LP-nya pun diketahui ya, dan ini fraud number-nya diketahui, sini pun diketahui. Nah, ini AD ini saya mau jelaskan sedikit ini gini ya. Ini AD ya. Ini kalau penampang di sini ditentukan, ya, artinya B-nya diketahui, kemudian slope-nya diketahui S gitu ya, I, kan V sama dengan per N R pangkat 2/3 S pangkat setengah gitu ya. Ini kita S-nya diketahui. Maka ini otomatis ini bisa diketahui H-nya ya. Nah, H ini kan sama dengan AD ya. Nah, artinya ini adalah besaran yang bisa kita peroleh kalau Q di sini kita dapatkan. Karena Q ini kan diketahui ya. Nah, sekarang tujuan kita untuk membuat drop structure ini kan dengan Q sebesar ini, dan kita mau menurunkan sebesar ini kira-kira fraud number-nya berapa supaya kita bisa dapatkan LP dan LJ ya. Jadi sebenarnya grafik itu tadi adalah tools atau cara untuk menentukan dimensi dari bangunan tegak ya. Nah, ini bangunan tegak. Jadi ingat ini adalah Doornbos, Repogel, and Clemens. Ini yang membuat ini kita tahun 1974 ini ya. Nanti bisa kalian lihat di textbooknya. Nah, sekarang bangunan terjun miring. Apabila ya delta Z ya lebih besar dari 1,5 meter, itu umumnya dipergunakan bangunan terjun miring. Karena ini air tersebut itu gliding, dia ikut di terjunan itu dan tidak menghantam jatuh bebas gitu ya. Nah, untuk ini bangunan terjun miring, bangunan terjun yang dibuat dengan permukaan yang miring yang seperti ini gitu ya. Kalau ini ini, nah jadi muka airnya sini, terus golaknya di sana gitu ya. Nah ini pun kalau ini perlu juga bangunan olaknya ya. Di sini air udah mulai bergolak, ini energi lainnya, ini delta E gitu ya. Nah jadi ini kolam olaknya juga diperlukan, tetapi airnya tidak terjun ya, tetapi dia ikut dari sisi dari bangunan terjun tersebut. Jadi ini adalah delta Z-nya ya, delta Z. Bangunan terjun miring adalah merupakan bangunan terjun yang banyak digunakan dalam praktek. Memang betul, karena apa? Karena dia lebih fleksibel dalam ketinggian ya, jadi bisa 1,7 ke atas, 1,5, 2, 3 dan seterusnya ya. Jadi jika tinggi melebihi 1,5 meter ya. Apabila peralihan antara bidang datar dan bidang miring terjun tidak dibulatkan, non-rounded, maka kemiringan terjunan disarankan tidak lebih dari 1:2 ya. Jadi ini begini, di sini ini bisa di rounded, bisa langsung begini juga gitu. Jadi artinya bisa begini atau bisa begini, nah, gitu. Ini namanya rounded, ini non-rounded ya, gitu. Nah, apabila peralihan tersebut dibulatkan, rounded, bisa 1:1, berarti 45 derajat. Ya. Kalau 1:2 ya sekitar 60 derajatan ya, lebih landai gitu, lebih
landai 60 derajat ininya di sininya ya. Kalau ini 45. Non rounded ini ya 1/2 sekitar 60 derajat. Kalau rounded 45 derajat. Nah, apabila peralihan tersebut dibulatkan, itu makin pendek lah bangunan terjunnya 45 derajat ya. Tipikal gambar foto bangunan ini bisa kita lihat sebagai berikut. Lihat. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Di sini bisa rounded ya, bisa rounded, bisa non rounded, bisa bulat, bisa berbentuk itunya. Nah, jadi sudut yang ini, kalau ini 1/1 nih ya, ini 1/2, 1 vertikal, 2 horizontal. Kalau ini 1 vertikal, 1 horizontal. Nah, perhatikan di sini. Di sini dia kan nggak ada LP ya. Tadi kan kita punya LP. Kenapa? Karena ada terjunan kan. Dari sini hanya perlu LJ saja. Nah, jadi LJ tersebut adalah panjang hydraulic jump, di mana kita buat end-seal-nya ini gitu ya. Ini namanya end-seal ya. End-seal. Nah, itu supaya terlokalisir hydraulic jump ini sedemikian rupa sehingga besar. Tadi kalau di gambar tadi di sini kita sebut AD ya, ini adalah A2 ya. AD ini sama bangunan tegak tadi AD, ini A2. Sama prinsipnya seperti itu. Nah, untuk ini maka yang perlu didesain dalam potongan U-nya atau kolam olahnya adalah end seal-nya. Berapa tinggi dan berapa jauh, atau peredam energinya. Cukupkah dengan end seal saja atau perlu ditambahi dengan yang lain gitu. Jadi kalau umpamanya cukup end seal saja itu lebih murah. Tetapi ada kalanya kita perlu baffle tambahan di tengah ini gitu. Kalau umpamanya tinggi kali terjunan, lebih tinggi terjunannya, kecepatannya besar, itu harus tambahi peredamnya supaya jangan nanti di end seal-nya itu kecepatannya tinggi dan hancur bangunan olak kita ini ya. Nah, kalau di lapangan mungkin Anda bisa kalau di sini biasanya ya di saluran irigasi itu bisa kita temukan ada yang seperti ini. Yang ada bangunan terjun miring ini. Nah, jadi biasanya kalau overtopping spillway ya, overtopping spillway itu biasanya memenuhi kriteria dari bangunan terjun miring ya. Overtopping spillway itu kira-kira seperti kalau begini dia ikut ini ya, alirannya ikut sini gitu. Nah, ada beberapa tempat kalau di saluran irigasi itu di overtopping spillway, di headwork, kemudian ada di saluran primer atau drainase yang di daerah yang lahan yang kemiringannya tinggi itu bisa ditemukan ini. Nah, jadi perhatikan sekali lagi bahwa non-rounded dan rounded ini membedakan kemiringan dari bangunan terjunnya ya. Nah, kurva peralihan tersebut biasanya diambil dengan jari-jari R0,5 H maksimum. Maksudnya yang kurva ini ya. Harga EU dan HDR yang dapat dipergunakan untuk perencanaan kolam olak, kolam U ya maksudnya yang ini ya. Ini harga kita tadi kan punya HD sama EU ya. Jadi untuk ini perlu digunakan tabel ya. Jadi tabel tersebut itu kita disediakan di sini ya. Nah, contohnya begini. Ini
kembali di sini ID. Kalau tadi di gambar ini mungkin nampaknya ada I2 ya. Tapi maksudnya itu adalah di downstream. EU itu adalah pada saat dia terjadi ultimate atau kritis di kolam olah ya. Nah, ini perbandingannya dengan apa namanya muka air, tinggi muka air di downstream saluran setelah tenang gitu ya. Nah, jadi ini kalau ini bangunan terjun, di sini sudah tenang airnya, di sini ada ensilnya gitu ya. Ini yang disebut namanya AD ya. Oke, kemudian H1 itu di upstream, itu tinggi dari apa namanya ini H1 ya, ini perhatikan H1 delta Z, kemudian ini HU itu ini IU ya, kemudian ini I2 ini yang dalam tabel itu inilah ID ya. Baik, kita teruskan. Nah, jadi perbandingan ini semua ya dengan delta H per H1. Jadi coba itu bisa dilihat bahwa ini adalah delta H. Delta H itu lihat adalah perbedaan antara energi total energi, atau ini kan energi lain ya, energi lain pada saat air sudah tenang di downstream dan pada saat air ada di upstream dalam keadaan tenang juga. Itu perbedaan tinggi itu disebut namanya delta H. Nah, kalau delta H ini dibandingkan dengan delta Z ya, itu artinya kita menentukan delta H per H1 itu artinya kita menentukan besar head loss kan itu ya, artinya perbandingan antara H1 dengan kehilangan energi ini. Nah, kalau ini kita peroleh, maka besaran ini seluruhnya pada bangunan olah EU per H1, kemudian VU per 2G1 ini energi kinetik ini ya. Kemudian HU per H1, ED per H1, ini adalah kecepatan di downstream, energi kinetik, dan dapat perbandingan HD per H1. Ini semua adalah mendesain, cara mendesain tabel ini digunakan untuk mendesain bangunan terjun miring ya, dengan menentukan delta H H1, maka dapat H1, dapat HD, maka kita bisa peroleh harga delta Z ya. Atau dengan delta Z, contohnya seperti ini ya. Ini kalau kita tambahkan di sini coba ya, delta Z tambah H1 itu kan sama dengan delta H tambah H2, atau ini bisa dibilang HD ya. Nah, ini ED gitu kan. Nah, gitu. Ini seperti ini, sehingga kalau kita sudah dapatkan besaran-besaran perbandingan antara parameter yang di tabel tadi, maka besaran delta Z ini itu bisa kita peroleh dari komponen-komponen delta H, H2, HD, dan H1 ya. Nah, jadi sebenarnya ini cara yang sederhana untuk mendesainnya, cara yang sudah sudah disimulasi, dimodelkan, sehingga kita dapatkan hubungan seperti pada tabel tadi. Hanya ingat ya, pada saat kita menggunakan yang rounded, ini bentuknya seperti ini. Kalau ini yang non-rounded, itu bentuknya 1:2 ya. Nah, ini ada banyak kemungkinan, karena ini bisa tinggi ya, lebih tinggi dari 2 meter, ada yang 4 meter pun bisa ya.
Nah, sekarang kita masuki ke kolam olah-nya, ya. Nah, kolam olah pada bangunan terjun ini, ya, itu adalah merupakan lokasi loncatan air. Kalau tadi di bangunan tegak, dia itu sekalian ada LP, ya, LP dan LJ, ya. Nah, ini disebut namanya kolam olah, ya. Kolam olah. Nah, jadi lokasi loncatan air atau golakan air hidrolik jam harus dilokalisir dan dirancang supaya terjadi pada kolam olah. Jadi, nah, sekarang kalau kita kembali ke gambar tadi, ya. Nah, ini fungsi dari kolam olah ini adalah melokalisir hidrolik jam. Hidrolik jam hanya boleh terjadi di sini. Tidak boleh menyeberang ke hulu. Karena ke hilir, ya. Karena kalau dia sampai ke sana berarti di sini masih ada kecepatan yang tinggi, sementara mungkin wilayah ini kan tidak diproteksi. Seperti ini kan udah bangunan beton gitu, ya. Ini mungkin ada saluran tanah atau pasangan batu yang tidak tahan terhadap gesekan atau gerusan dari kecepatan hidrolik jam tersebut, karena itu alirannya turbulen. Sementara di sini diusahakan alirannya laminer, ya. Ini adalah turbulen dan ini adalah laminer, ya. Nah, oleh karena itu LJ ini harus didesain berapa panjangnya. Kalau panjang kali gitu, ya, terlalu panjang, harus direndam energinya di antaranya. Harus direndam pakai baffle, direndam pakai seal, dengan meninggikan, banyak cara untuk meredam itu. Supaya ini jangan terlalu panjang, ya. Yang satu jangan terlalu panjang, dan kedua harus dijamin hidrolik jamnya atau golakan airnya tidak keluar dari kolam olah, ya. Jadi sama, baik untuk yang vertikal atau tegak, bangunan tegak, itu pun hidrolik jamnya hanya boleh di kolam olah. Demikian juga untuk yang bangunan terjun miring ini, ya. Nah, sekarang kita perhatikan. Lokasi loncatan air ini tadi harus dilokalisir, ya, jelas itu fungsi bangunan olah. Hal tersebut diperlukan untuk menghindari terjadinya gerusan pada penampang saluran bagian hilir bangunan terjun. Ya, ini yang barusan saya sebutkan. Kemudian pemulihan tipe kolam olah di bagian hilir sebuah bangunan terjun bergantung kepada besarnya energi air yang masuk yang dinyatakan dengan bilangan Froude number. Ini yang saya sebutkan tadi, ya. Jadi besarnya energi kinetik itu yang bisa membuat kecepatan aliran turbulen atau bergolak itu adalah Froude number. Dan dua, bahan konstruksi kolam olah. Artinya bahannya apa? Kalau betonnya beton kelas tinggi, mungkin Froude number yang besar pun tahan. Tapi kalau bahannya tidak terlalu kuat atau strengthnya tidak terlalu besar, ya maka mungkin hanya cocok untuk Froude number yang kecil gitu. Jadi bahan itu menentukan kemampuannya untuk menahan geser, ya, untuk menahan gesekan dari aliran air. Tadi di awal kuliah ini saya juga sudah sebutkan bahwa untuk Froude number yang lebih kecil dari 1,7 ini tidak diperlukan kolam olah. Nah, jadi artinya drop atau delta Z yang kecil, ya, mungkin di bawah 1 meter gitu, ya, mungkin Froude number-nya kecil, karena Froude number itu akan tambah besar apabila delta Z-nya tambah besar. Jadi apabila dia kecil itu mungkin itu
Float numbernya akan lebih kecil dari 1,7. Kalau itu yang terjadi, maka yang perlu dilakukan hanya saluran di bagian hilir itu diberi pasangan batu atau beton gitu. Jadi artinya kalau kita punya saluran di downstream, pokoknya gini ya, gini. Nah, ini kan nggak ada kolam olah ini, berarti dari sini kemari ini kan bagian hilirnya, itu mungkin perlu dikasih pasangan beton atau batu seperti ini. Jangan tergerus, tapi tidak memerlukan bangunan peredam energi dalam bentuk ensil atau kolam olah ya. Nah, dalam ini lagi Doornbos, Ari Powell and Clemens memberikan satu hasil penelitian berkenaan dengan hubungan antara tinggi terjunan delta Z dengan besarnya debit gitu ya. Jadi ini dilakukan beberapa kali eksperimen dengan membuat model gitu ya. Maka untuk tipe kolam olah itu ya, apabila tinggi ininya disimulasi, artinya mulai dari kecil dalam hal ini ya, dalam meter mulai dari 0,2 sampai 2 meter ya. Jadi sebenarnya ini adalah bangunan terjun yang sampai dengan 2 meter gitu ya. Nah, ini beliau memperoleh ada 3 kategori ya, 4 kategori. Ini adalah bagian yang tadi, yang saya sebutkan tadi, bahwa tidak diperlukan bangunan olah. Itu untuk float number lebih kecil dari 1,7. Jadi hanya perlu perkuatan saluran saja, apakah dengan pasangan batu atau betonnya. Kemudian ini antara 1,7 sama 2,5 ini adalah satu besaran float number yang tanggung ya, dan ini agak sulit untuk menentukannya. Kadang-kadang orang tidak mau mendesain bangunan terjun dengan besaran float number seperti ini. Lebih bagus dinaikkan aja ke atas atau sekalian diturunkan. Jadi umumnya kalau turunkan kan susah ya, menurunkan float number. Tapi naikkan float numbernya itu mungkin bisa dengan cara merekayasa bentuk strukturnya. Jadi kenapa? Karena ini orang selalu hindari ini. Ini biasanya cukup dengan ensil saja begini. Ya. Bangunan terjun seperti ini, ya, kemudian golaan gini, kasih ensil, ini E2. Nah, tapi orang selalu menghindari float number di antara ini. Ya. Jadi kalau bagian yang ketiga, ini kan pertama, yang kedua dan ketiga. Ini kalau untuk desain kolam olah yang kondisi float numbernya berada di antara 4,5 sampai 2,5, itu ada USBR tipe 4 ya, nanti kita lihat gambarnya. Itu bisa gunakan itu. USBR tipe 4 itu sudah punya desain tersendiri. Ya, dia punya baffle peredam energi, panjangnya berapa, itu ada hubungannya semua dengan Q dan delta Z-nya ya. Nah, sebenarnya satu lagi adalah yang paling efisien itu adalah apabila float number itu lebih besar dari 4,5, ini USB tipe 3. Jadi menurut penelitian ini adalah yang paling ekonomis kalau float number itu ada di posisi yang 4,5 ke atas ini. Jadi artinya itu bisa lebih pendek dia bangunan kolam olahnya. Nah, jadi dengan demikian ya, coba ini berarti kita ada 4 ya. Satu, tidak perlu kolam olah. Kedua, bisa cukup dengan ensil saja. Yang ketiga,
bisa dengan bangunan olak tipe USBR tipe 4. Dan yang keempat adalah yang umum digunakan adalah USBR tipe 3. Ya, apabila float number di atas 4,5 ya. Nah, coba kita perhatikan. Nah, ini adalah tipe kolam ya olak ya, ini di bangunan terjun biasanya kan yang energi kinetiknya kecil atau float numbernya kecil itu apabila terjunannya kecil ya. Kalau terjunannya kecil berarti mungkin itu adalah vertical drop atau terjunan tegak, karena itu biasanya di bawah 1,5 meter ya. Nah, kita lihat ini. Jadi ini ada ensil namanya, ambang ujung ini. Sama mungkin juga ada balok penghalang. Jadi umumnya bisa ensil saja, tapi kalau mendekati dia ke apa namanya 2,5 begitu, itu bisa pakai tambahi ini apa namanya itu balok penghalang tambahan atau baffle block ya. Nah, untuk ini ya apa namanya ukurannya semua ada di sini ya. Ini model kolam olak namanya baffle block untuk bangunan tegak. Ini semuanya dihubungkan dengan H1 ya. Ingat, H1 itu adalah besaran tinggi energi H1 di upstream ya, sebelum terjun. Itu H1 itu sama dengan H1 tinggi air tambah V1 kuadrat per 2G di sini, di posisi di sini ya. Ini titik 1 di sini ya. Nah, jadi besaran ini semua tinggi baffle block, tinggi ensil, semua hubungannya adalah dengan H1 ya. Ini yang sudah dibuat oleh Doornbos, Riplot, dan Clemens ya. Jadi artinya ini berdasarkan hasil model yang mereka buat bertiga dan mendapatkan besaran ini ya. Jadi olak dengan ambang ujung mampu penurunan muka air dipakai bangunan terjun tegak seperti ini ya. Itu saya bilang tadi bahwa ini orang sering lebih senang kalau mendesain apa namanya kolam olak dengan float number yang lebih tinggi. Nah, ini tadi ya sudah kita sebutkan bahwa yang di zona pertama tadi tidak ada kolam olak, berarti lebih kecil dari 1,7. Sekarang antara 1,7 sampai 2,5 float numbernya itu bisa pakai model ini. Nah, sekarang ini adalah kolam olak untuk float number antara 2,5 sampai 4,5. Ini tadi yang pakai USBR tipe 4 ya, ini dia. Nah, jika ya float numbernya berada di kisaran ini, maka akan timbul situasi yang paling sulit dalam memilih kolam olak yang tepat. Loncatan air atau hydraulic jump tidak terbentuk dengan baik dan menimbulkan gelombang sampai jarak yang jauh di saluran. Nah, ini salah satu apa namanya kesulitan di posisi ini. Nah, cara mengatasinya adalah mengusahakan agar kolam olak untuk bilangan float number ini mampu menimbulkan olakan atau turbulensi yang tinggi dengan blok halangnya atau menambah intensitas pusaran dengan pemasangan blok depan kolam. Nah, jadi blok ini harus berukuran besar. Jadi ini yang baffle block tadi ditambahi sehingga dia bisa mengakibatkan ada peredaman energi gitu. Jadi kalau dia energinya nggak teredam atau tidak terjadi hydraulic jump,
Berarti energi itu kan bisa sampai ke ujung bagian hilir dari end-seal-nya atau bagian ujung dari kolam olaknya. Ini kelemahannya kalau float number-nya ada, itu persoalan yang dihadapi di float number yang berada antara 2,5 sampai 4,5. Jadi maksudnya begini ya, kalau ini bangunan terjunnya gitu ya, dia panjang baru terjadi perdaman energi gini ya. Jadi kalau kita taruh ensilnya di sini pendek gitu, ini perlu L-nya itu panjang. Kenapa? Karena dengan kondisi itu tidak ada yang bisa meredam energinya. Dia tetap lurus secara laminer gitu. Jadi tidak bergejolak airnya. Jadi sehingga itu membuat sulit untuk menentukan panjangnya. Maka oleh karena itu supaya dia bergolak ditahan airnya. Jadi kan dipaksa diredam energinya sehingga dia terjadi golakan seperti itu. Nah, tipe yang cocok untuk ini adalah kolam olah USBR, United States Bureau Reclamation ya. Ini USBR ini adalah tipe yang dikembangkan di Amerika Serikat oleh kalau di sini ya Kementerian PU gitulah ya. Di sana itu bagian reklamasi dan urusan pembuatan hidrolik ya. Nah, tetapi pada prakteknya akan lebih baik untuk tidak merencanakan kolam olah pada besaran ini ya. Sebaiknya geometrinya dirubah dan memperbesar atau memperkecil bilangan float number memakai kolam dengan kategori lain ya. Ini saran, tetapi artinya menghindari kondisi ini bisa kalau kita mau float number lebih kecil, kalau drop strukturnya lebih besar dari 1,5 kan tidak mungkin ya. Jadi kalau kita mau buatkan lebih tinggi, ya barangkali kita rounded terjunan tadi supaya dia jadi 45 derajat ya. Kalau 45 derajat kan lebih terjal gitu ya. Kalau dia agak landai, mungkin geometrinya akan memerlukan model dengan USBR tipe 4 ini atau LJ-nya panjang gitu, LJ-nya panjang, kolam olahnya panjang. Nah, jadi ini adalah pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan kalau kita mendesain satu bangunan terjun, terutama bangunan terjun miring. Ya, karena bangunan terjun miring ini dia bisa terbentuk seperti ini. Kalau tadi bangunan terjun tegak umumnya itu adalah lebih kecil dari 1,5 meter ya. Nah, ini adalah jenis USBR tipe 4. Ini yang disebutkan tadi bahwa ini L-nya ini bisa panjang karena kalau tidak ditambahkan buffer block gitu ya di depan ini. Nah, kalau kita hanya mengandalkan end-seal ini saja, ya mungkin dia ini perlu panjang L-nya ini karena dia tidak akan terjadi air bergolak sini, artinya ini air turun di sini dia tidak bergolak gitu. Jadi oleh karena itu diperlukan tambahan buffer block seperti ini. Nah, jadi untuk kolam olah ya untuk float number ya antara 2,5 sama 1,7 ya 4,5 sorry 2,5 ya. Float number
2,5, 4,5. Ini jadi ini ukurannya semua ini berdasarkan critical depth EU ya. Nah, jadi ini dan baloknya ini baik jaraknya ya itu semuanya adalah sama dengan fungsi daripada critical depth yang ada terjadi di kolam olah ini. Artinya ketinggian ultimate yang paling rendah di kolam olah. Jadi semuanya dibuat seperti itu supaya apa namanya terjadi golakan air di kolam olah ini. Nah, jadi USPR tipe 4 ini dimensinya seperti ini. Jadi gunakan tabel yang tadi ya, kan ada tabel tadi hubungan antara delta H1 dengan delta Z. Nanti ada EU, ada energi kinetik, semua ada di sana. Jadi ini pakai USPR tipe 4 ini untuk menghitung EU-nya gunakan tabel tadi. Dan untuk mendapatkan harga L itu bisa dihitung dengan memanfaatkan jarak yang diperlukan untuk ini. Nanti di slide berikutnya akan ada berapa panjang L ini. Ini akhirnya sebenarnya LJ semua ya. L ini adalah L untuk kolam olah. Nah, kemudian kolam olah untuk float number lebih besar dari 4,5. Nah, ini tadi ada di posisi yang zona 4 ya. Ini USP yang umum dipakai adalah USPR tipe 3. Itu tipe 3 itu seperti ini. Ini ukurannya semua ya di kolam olahnya itu tetap ini bedanya kalau yang tadi kalau USPR tipe 4 kan berdasarkan EU ya. Ini berdasarkan E2. E2 itu apa? Tinggi muka air di sini ya. Di hilir. Gitu. Nah, ini semuanya juga E2. Untuk baffle-nya perlu EU. Jadi E2 ini kalau di tabel kita tadi mungkin ID tadi di sana ya. Nanti lihat di tabel itu. Jadi ukurannya udah terstandarisasi. Dimensinya hitung berdasarkan tabel tadi ya. Tabel itu tadi ada kan ada H1 per delta Z gitu ya. Delta Z ini kan terjunan. Kemudian ada hubungan antara H1 dan HD. Ya, jadi HD itu adalah VD tambah VD kuadrat per 2G ID gitu ya. Ini tambah HD. Jadi ini di posisi di sini. Kalau di sini kalau mungkin ini nampaknya ada I2 ya. I2 ini supaya di tabel tadi jangan membingungkan nanti. Ini adalah sama dengan 2,7 ID gitu ya. Nah, supaya tabel itu tadi bisa dipergunakan ya. Kemudian di sini yang perlu dilihat hanya besaran EU. Kemudian E2 kan ini ada float number. Float number tadi ada rumusnya kan. Float number sama dengan VU dibagi dengan K pangkat 0,5 ini EU ya. EU ini di tabel tadi ada di grafik itu. Nah, jadi USBR tipe 3 ini sekali kita sudah peroleh besaran-besaran EU, ED, H1, HD, gitu ya, delta H dari tabel tadi, maka kita bisa tentukan dimensi ini. Hanya ini lihat ya, baffle blocknya kalau tipe 3 ini ada dua, satu di sini, satu di tengah, dan ada ensilnya di sini. Ambang belakangnya ensil. Baik, nah jadi terakhir ya, ini ada kolam olah flutter namanya. Ini kolam olah flutter ini bentuknya seperti ini. Ini flutter ya. Nah, jadi ini adalah tipe flutter yang dibuat khusus untuk
Froude number untuk apa namanya, Z per H ya, itu adalah perbandingan antara drop dengan tinggi energi, itu adalah ini dengan ini dihubungkan dengan besaran Froude number 1,0, 2,8 dan 18,9. Bidang-bidang Froude number ini diambil pada kedalaman Z di bawah tinggi energi di bagian hulu ya. Kolom floater bisa dipakai sampai dengan tinggi energi 4,5 meter. Nah, jadi kalau diperhatikan tadi, kalau yang apa namanya, yang bangunan terjun miring ini, kalau di grafik tadi ya, di grafik untuk desainnya ini kita lihat sampai dengan 2 meter yang tersedia ya. Jadi kalau diperlukan untuk lebih tinggi sampai 4 meter bisa pakai yang fluchter itu ya. Nah, jadi saya kira ini adalah kuliah kita yang terakhir. Dengan demikian maka bangunan hidrolis atau bangunan air yang kita bicarakan dalam kuliah kita ini saya akhiri sampai bangunan kolam olah ini di dalam bangunan terjun ya. Jadi sekali lagi bahwa kolam olah kita ada beberapa jenis ya. Pertama, kalau Froude number lebih kecil dari 1,7 tidak perlu. Kemudian kalau antara 1,7 sampai 2,5 itu bisa pakai ensil saja. Yang ensil itu maksudnya yang ini ya. Kemudian kalau untuk antara 2,5 sampai 4,5 bisa pakai yang ini, USBR tipe 4. Kemudian yang di atasnya lebih besar dari 4,5 pakai USBR tipe 3, dan kalau terjunannya lebih tinggi dari itu pakai model fluchter dengan dimensi seperti ini ya. Besaran apa namanya, L itu semua dihitung ada di formula kita ini. Nah, jadi sekali lagi ya, dalam kolam olah yang jenis ini ya, jenis fluchter ini bisa sampai 4,5 meter, tetapi perhatikan dimensinya ya. R, D, L. Jadi R itu radius dari terjunan ini. L panjang bangunan olah flukternya. Kemudian D itu adalah tinggi antara dasar kolam olah dengan mercunya. Nah, ini dalam flutter ini itu sama besarnya. Jadi nah sekarang perhatikan parameter-parameter ini bedanya dengan yang hydraulic jam tipe yang USBR tadi ya. Jadi ini umumnya ini dipakai untuk dikembangkan khusus untuk bangunan di saluran irigasi, biasanya di saluran-saluran yang utama ya, yang lewat di daerah yang terjal, yang tinggi terjunnya bisa tinggi seperti ini. Nah, ini pun ada batasan-batasan dari diberikan untuk Z per HC ya. Jadi artinya Z itu, perhatikan Z itu adalah besaran tinggi yang diukur dari tinggi energi di apa namanya, di bangunan ini, yaitu antara energi line di upstream dan di downstream kan gitu ya. Nah, ini kalau Z per HC-nya itu harus dibuat besarannya antara batasan ini. Ini sama dengan yang disebut sebelumnya. Syarat-syarat ini semua supaya jangan ada submerge ya, jangan ada apa namanya, ini harus modular gitulah ya, modular limitnya. Nah, ini adalah yang dikembangkan oleh Bradley dan Peterka ya. Jadi
untuk ini ada pilihan. Jadi sekarang ya, kalau kita memilih bangunan terjun, ya itu ada beberapa bangunan terjun, bisa dipilih salah satu di antaranya. Tergantung kepada keperluannya ya. Kalau bangunan terjunnya hanya kecil, mungkin bisa yang tegak. Kalau lebih besar dia pakai yang miring. Kemudian untuk keperluan khusus seperti ini bisa pakai kolam olah faktor ya. Nah, kemudian kita lihat hidrolik jam tadi ya. Ini kita perhatikan. Hidrolik jam disebabkan karena adanya perubahan aliran superkritis menjadi aliran subkritis, itu tahu kita. Nah, jadi inilah gunanya tadi, karena aliran itu terjun, pasti di bawah itu kan kencang sekali, sehingga alirannya superkritis. Kemudian kita mau jinakkan supaya jangan sampai aliran kritis sampai di saluran di downstream, sehingga kita perlu buatkan disipator atau peredam energi namanya hidrolik jam. Oleh karena itu maka panjang kolam olah di sebelah hilir potongan U ya, itu tidak boleh kurang dari panjang loncatan aliran. Pemakaian ambang pemantap ujung ensil dapat memperpendek lokasi golakan loncatan hidrolik jam. Jadi maksudnya begini. Panjang L itu tadi, yang LJ itu ya, di sebelah hilir potongan U maksudnya setelah air terjatuh ke arah silnya, itu tidak boleh kurang dari panjang loncatan aliran. Ya, jadi artinya kalau loncatan alirannya panjangnya 10 meter, ya, jangan sempat itu panjang L-nya lebih kecil dari itu. Nah, ambang pemantap aliran ini ditempatkan pada jarak LJ 5 kali N tambah E2 di sebelah hilir potongan U. Nah, tinggi yang diperlukan untuk ensil ini adalah merupakan fungsi dari Froude number kedalaman air dan fungsi kedalaman air dari E2 ya. Kemudian E2 ini ingat sekali lagi ya, ini kalau di tabel kita tadi ED ini juga bisa pakai ED ya. Oke, nah jadi dengan demikian N ini adalah ensil itu, berapa tinggi ensilnya. Tinggi ini tersebut dapat ditentukan dengan menggunakan diagram pada gambar slide berikut. Nah, perhatikan. Nah, ini ensilnya kan tingginya N ya, kemudian ini E2. Nah, ingat kalau di sini E2 itu sama dengan ED ya. Oke. Nah, jadi dengan demikian kalau ini adalah posisi kritikal, aliran superkritis. Ini adalah aliran subkritis. Jadi berubah dari aliran superkritis menjadi aliran subkritis, maka terjadilah di sini hidrolik jam. Nah, untuk ini hidrolik jam atau loncatan air tersebut itu Foster sama Skrinder ini mendapatkan hubungan antara besarnya Froude number dengan harga perbandingan antara E2 dan EU. Apa artinya kalau perbandingan E2 dengan EU? Ini adalah besaran ketinggian air pada aliran yang superkritis. Itu EU. E2 adalah ketinggian air pada saat aliran sudah stabil atau sudah laminer gitu. Jadi kalau diperhatikan E2 dan EU ini yang membuat dia berbeda di situ adalah tekanan hidrostatisnya di sini lebih kecil kan? Ini tekanan hidrostatisnya lebih besar di ED-nya ini. Nah, jadi oleh karena itu maka dalam perencanaan ini dilihatlah hubungan antara Froude number ini dengan E2 dan EU. Nah, sekarang kalau kita perhatikan di gambar ini ya, apa itu perbedaan E2 dengan ED? Itu adalah kalau E2 itu dikurangi N, ensilnya itu, ensil.
Nah, ini kalau tidak ada ensilnya, ID sama dengan E2 ya. Jadi oleh karena itu perhatikan dalam bangunan kolam olah ini bahwa kalau menggunakan apa namanya ensil seperti ini ya, itu perhatikan bahwa yang laminir itu sudah mulai dari sini ya, aliran laminir sini. Nah, hubungan grafik ini akan bisa mendesain panjang dari apa namanya kolam olah kita ya. Tadi LJ sama dengan ini 5N dikali dengan ini ya. Jadi E2 N itu ensilnya 5 kali E2, di mana E2-nya itu bisa dihitung di sini ya, E2 dan EU. Itu E2 itu perbandingan yang kita pakai di ini ya. Jadi ini dari sini ya. Jadi E2-nya dan EU-nya kita lihat berdasarkan float number, sehingga nanti kita peroleh LJ ini panjang ini ya, yang dari mulai titik ini sampai kemari. Ini kan air turun begini. Nah, ini LJ namanya ya. LJ sama dengan 5N tambah E2 ya. Jadi E2 diperoleh dari sini dengan adanya float number ini. Oke. Nah, sekarang saya buatkan tugas yang ketiga, dan ini ujiannya ini, bangunan air ini hari Senin pula ini. Hari Senin berarti Anda harus kumpulkan, tadinya saya pikir ujian kita minggu sekali laginya ya. Tetapi karena ini ujiannya dimajukan, maka saya harap Anda bisa kumpulkan ini sehari sebelum UAS. Tapi karena ujiannya ini adalah hari Senin ini, maka saya minta ini kumpulkan aja bersamaan dengan UASnya ya. Tugas ini kumpulkan bersamaan dengan UAS, berarti di hari Senin saja ya. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya pemahaman ya. Nanti waktu ujian mungkin saya akan bikin soal yang berkenaan dengan perhitungan ya, artinya berhitung, tetapi di sini saya minta untuk memahami dulu, jangan nanti belum mengerti tentang apa itu bangunan air, tiba-tiba kita berhitung untuk menentukan geometri, menentukan hidrolik, desain dan segala macam. Jadi oleh karena itu ini kumpulkan aja bersamaan dengan UASnya ya. Nah, jadi saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sampai ketemu di hari Senin kita ujian akhir semester. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan lain.